Idun. Panggil. Tak dapat. Tunjukkan eksistensimu yang mau gaib. Ceritakan apa yang terjadi. Ceritakan apa yang terjadi, ngomong. Rasain apa, Mas? Kayaknya media apa namanya? Dia kayaknya susah untuk Maju. Ikuti tarikannya. Ikutin, enggak usah dilawan. Ikuti. Ikutin. Ngomong apa yang dirasakan, ngobrol. Nggak ada, cuma berat. Ya udah ikuti. Ikutin. Jadi sahabat nih, salah satu teman kita di sini lagi merasakan eksistensi apa yang terjadi di sini. Jadi dia lagi ngikutin apa yang diarahkan oleh Gus Deka. Ya teman-teman bisa ikutin dia. Dia terus ngikutin arah dari energi yang menarik dia begitu kuat mungkin. Oke. Apa sih Mas yang dirasakan? Kejut. Gimana? Kejut. Kejut? Iya. Di bagian apa? Tangan? Tangan. Bagian tangan. Kayak yang sudah kaku gitu. Kayak sudah kaku. Masih mampu nggak? Masih. Masih mampu kata Gus. Ini energi dari depan situ ya Mas ya? Iya. Kayak ngerasa ditarik gitu nggak? Iya. Ikuti katanya. Kalau ditarik gitu ikuti. Sahabat bisa ikutin. Ya, oke. Stop Mas. Stop. Kamera. Ah, fokuskan ke ambil segala sisi, aku dikenal juga. Wah. Lempar ke sini.
Cap. Cari kamu alasan kan. Pelan. Oke, jadi ternyata ini Apa adalah satu pusaka ini berbentuk insya Allah bentuknya kayak ini ya Gus. Kayak apa ya? semar Kayak Gus ya. sema- Apa nih Gus bentuknya Gus? Kita juga bingung ya, tapi ini Bingung. Ada bentuknya berbentuk kayak, sih, berbentuk ini entah apa namanya. Semar. Bentuknya kecil seperti ini. Ini sahabat apa namanya? Dan kita juga bingung ya. Iya, bingung. Tapi bentukannya tuh jadi kayak seperti semar. semar. Gitu ya Gus. Berarti Iya. tadi sahabat yang diikuti oleh teman kita tadi itu adalah energi dari semar ini. Ya, pusaka Pusaka ini. Insya Allah Jadi ini itu. salah satu pusaka yang malam hari ini berhasil diwujudkan berhasil kita wujudkan. di bentukannya. di daerah Tapen, Tapen, iya Di di Sungai lokasi Kacung. Dam Kacung Dam Kacung tempatnya. ya, Dam Bentuknya Kacung. seperti kecil ya Nyai ya. Iya. Jadi ini bentukannya kayak apa ya, Kang? Jadi, Toko perwayangan toko Semar. perwayangan, iya, Ya, benar. insya Allah seperti itu. Iya. Kalau tidak keliru ya. Dan ini di dalamnya juga berbunyi, Berbunyi ada kayak seperti apa namanya? benda. Kalau benda kayak mungkin Ya, kalau mungkin. kita besi gitu ya, Besi. Kang ya. Bunyi, Jadi soalnya bunyi. Soalnya dia bunyi. Entah ini apa kegunaannya, kita nanti Ya, mungkin bisa tanya sama Gus langsung ya. Nama pusaka ini, Mm-mm. kegunaannya dan sejarahnya nanti bisa Gus Deka jelaskan lebih lengkap. Ya. Alhamdulillah tadi Iya. juga mengajari Gus Deka melatih santri baru untuk merasakan energi juga. Energi. Dan ternyata ini Mas energinya Iya. yang kuat banget, tapi Kuat masih banget. harus muter-muter untuk ini. Ya. Untuk mewujudkan ini satu energi ini. Satu pusaka ini ya. Pusaka, insya Allah Ya. pusaka. Ya, baik Ya. sahabat bisa diterima ini bentuknya. Oke. Terima kasih. Karena kita barusan udah dapat satu pusaka ya Kang. Ya. Jadi mungkin kita masih kurang lagi nih informasinya. Informasinya kurang, mungkin kita menarik sosok yang Sosok agak yang ke lain. dalam lagi Iya, untuk benar. Untuk mencari mendapatkan informasi informasi. lagi biar nanti kita tidak simpang siur gitu Iya, ya Kang karena ya. banyak mitos di masyarakat juga. Iya, biar masyarakat juga nggak takut nih Iya. Kang lewat sini. Jadi tadi juga udah dijelaskan tadi oleh satu makhluk itu ternyata kalau misal masyarakat atau warga di sini melewati sungai ini, jalan ini, kalau kita sambil sholawatan, kita sambil menyebut asma Allah, ternyata mereka juga nggak berani ganggu Kang, Iya. karena mereka nggak suka. Begitu. Jadi mungkin kalau untuk warga di sini kalau pengen lewat dengan tenang mungkin bisa sambil sholawatan, bisa sambil menyebut nama-nama Minta Allah. perlindungan. Minta kepada perlindungan Allah. pada Allah. Oke baik sahabat, kita lanjutkan penelusuran lagi Nanti, ya Kang ya. ada mitos juga nih. Tadi ada tambahan. Kita juga menemui salah satu warga. Kita tanya-tanya lagi. Ternyata di Dam Kacung ini sering dijadikan selamatan desa begitu. Oh, selamatan desa Ya. jadinya di sini Ya, gitu ya Kang katanya ya. di sini itu pusatnya atau di tengah-tengah entah bagaimana juga bagaimana kami nanti? juga karena Penasaran juga ya. narasumbernya kita juga nggak kenal, tahu-tahu lewat karena Ada yang beri ini informasi gitu ya Kang. tidak ya, jauh warga. dari pemukiman. Iya, Mungkin ada benar. warga tadi kok ada Yang melihat. aktivitas, Ya. jadi kita juga tanya Pak, sekalian kita minta izin ke warga sekitar, juga kita tanya-tanya mitos apa yang di sini.
ada baru kita dapat informasi, nanti kita kuak apa sebenarnya itu selamatan apa dan apa tujuannya. Nanti bisa kita cari informasi dengan mediumisasi lagi nih ya. Ya, jadi terus ikuti kita, Terus ikuti channel kita di sini, penelusuran kita sebenarnya ada apa di Dam Kacung ini ya. Tonton videonya terus sampai selesai. Oke. Oke, jadi ini mediator kita yang kedua ya Gus ya. Kita masih pengen ngulik lagi informasi lebih dalam lagi tentang Dam Kacung ini. Sebenarnya ada apa di Dam Kacung ini? Sama tanya mitos masyarakat tadi yang berkembang, yang sebenarnya gitu. Sebenarnya atau benar atau enggak apa namanya kayak pusat apa Mas, kayak pusat desa gitu ya? Ya, mungkin ketertarikan warga di sini tuh di sini gitu ya. Ya, untuk selamatan juga katanya hajatan desa. Kegiatannya gitu. lebih banyak di sini. Oke. Mereka sedang melakukan penarikan sosok yang ada di sana. Iya. Mediator sekarang Bandet. Kang Bandet nih. Assalamualaikum. Bisa kita komunikasi? Maaf mengganggu waktunya. Bisa? Oke. Assalamualaikum. Jadi mohon maaf kalau kita ganggu waktunya. Kita kesini untuk mencari informasi aja sebenarnya ada apa di Dam Kacung ini. Bisa kerjasama dengan baik. Kita bisa apa namanya, ngobrol baik-baik. Bisa? Enggak, pertama tadi kita udah dapat informasi dari salah satu makhluk yang ada di sungai tadi itu, di Dam Kacung itu. Terus katanya tadi juga ada warga yang kebetulan lewat sini, ternyata di sini di sungai ini ada daya tarik tersendiri untuk warga, karena biasanya warga itu ternyata udah dikasih apa namanya kayak fasilitas kamar mandi begitu sama dari pemerintah, tapi tetap aja mereka nyucinya tuh di sini. Kenapa? Apa ada daya tarik tertentu di sini di Dam Kacung ini? Bagaimana? Sudah terbiasa. Oh, jadi nggak ada sesuatu gitu di sini. Cuma karena warga udah terbiasa sering nyucinya di sini, udah enak gitu. Kalau boleh tahu Anda di mana tempatnya? Di situ juga. Di jembatan itu atau di sungai situ, di dam di bawah itu? Di bawah. Oke. Kebetulan kalau di bawah itu ternyata tadi saya tuh dapat informasi ada satu laki-laki yang katanya meninggal di situ. Itu benar memang karena kehabisan darah atau ada campur tangan dari makhluk seperti Anda? Tidak ada, berarti memang dia itu memang meninggalnya ya karena kekurangan darah gitu, kehabisan darah seperti itu. Ya. Sebenarnya apa namanya? Kenapa di sini tuh dijadiin kayak pusat apa ya? Tadi katanya tempat buat ini apa namanya? Selamatan desa kayak gitu. Apa memang ada daya tarik dari kalian atau memang dari warga sini ya seperti Anda katakan tadi terbiasa gitu di sini? Karena kebiasaan. Tapi kalau misal lagi ada acara kan seperti itu kayak hajatan ya, itu ada dampaknya nggak ke kalian? Maksudnya kalian ada yang terganggu atau malah senang?
merasa senang. Karena apa? Ada makanan begitu. Iya. Makanannya itu kan mereka kesini tuh kan melakukan suatu kegiatan gitu. Makanannya apa memang? Kan mereka tuh nggak ada yang mereka kan malah mungkin zikiran, terus sholawatan seperti itu. Itu bukan makanan mereka kan? Apa? Lantas apa makanannya? Sesembahan yang mereka bawa. Sudah tahu? Apa ya Gus? Saya kurang begitu paham. Maksudnya kan di sini tuh katanya jadi ini Gus, jadi tempat buat hajatan selamatan desa kayak gitu. Nah saya tuh tanya, mereka tuh merasa terganggu atau malah senang? Ternyata mereka senang. Saya tanya apa karena kegiatannya itu atau karena mereka bawa makanan? Dia bilang mereka bawa makanan. Tapi dia bilang saya nggak paham apa yang dimaksudkan makanan tadi. Yang dimaksud makanan itu tulang belulang ataupun sesajen-sesajen itu. Mereka tidak langsung makan makanan itu, cuma menyerap saripati yang berada di makanan itu. Oh gitu. Bukan nyebek itu. Begitu? Iya. Terus di bawah situ, karena saya tadi lihat di situ sangat angker sekali. Di sini katanya ada yang minta kayak kekayaan, minta togel kayak gitu. Itu di bawah situ atau di jembatan ini? Tidak ada. Tidak ada seperti itu. Kamu nggak tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. Oh, dia tidak tahu. Berarti hanya makhluk tadi ya, Gus ya? Makhluk tadi. Kalau di bawah situ ada kegiatan warga yang mengganggu Anda nggak? Tidak ada. Anda juga tidak mengganggu mereka? Gimana? Ada batas di tempat kamu. Ada batas. Kalau misal manusia melewati batas itu, ada nggak yang melewati batas itu? Ada. Kemudian manusia tuh gimana kalau sampai melewati batas itu? Kalian apakan? Sama seperti bangsa kalian. Gimana? Oh, jadi kalian marah. Terus kalian apakan? Kalian sakiti? Keroyokan gitu bareng-bareng. Ada yang sampai meninggal nggak gara-gara gitu? Iya. Jadi sahabat, sebenarnya ini adalah salah satu makhluk yang tempatnya itu di dam di bawah itu. Dan saya juga tanya tadi, ternyata di sana itu di dam itu mereka itu membuat seperti batas antara manusia dan jin mungkin. Jadi kalau misal kita sebagai manusia melewati batas itu, mereka itu marah. Dan ternyata ada manusia yang sampai melewati batas itu dan katanya mereka keroyok sampai meninggal. Begitu. Meninggalnya itu di tempat atau mereka sakit-sakitan terus di rumahnya tiba-tiba meninggal gitu. Seperti itu. Apa itu? Petani tah? Bukan. Oh iya, jadi sebenarnya petani atau warga di sini? Warga sini atau bukan? Bukan. Jadi bukan warga sini tapi petani. Jadi mungkin kita sebagai manusia kan kita nggak tahu batasan antara jin dan manusia. Kita nggak bisa, tidak semua manusia bisa melihat batasan itu. Jadi kalian langsung marah ketika manusia melewati batasan itu. Kalian langsung marah. Udah berapa banyak orang yang melewati batas itu sampai meninggal gitu? Baru satu itu? Banyak. Gimana? Bagaimana? 3. Ada 3 katanya gitu Gus. Jadi ternyata di sini ada ada warga yang mungkin gak kelihatan ya Gus dengan batasan-batasan mereka. Jadinya mereka lewati dan mereka marah begitu. Dan ternyata mereka keroyok sampai meninggal dunia begitu Gus. Kebanyakan petani. Jadi di
di bawah itu yang sudah saya jelaskan tadi, di situ adalah batas antara gerbang gaib mereka dengan, padahal batas itu langsung bersampingan dengan apa ya, jalan buat manusia gitu aja. Yang salah siapa kalau gitu? Iya. Manusianya juga nggak tahu Nggak apa-apa. tahu gitu. Jadi mungkin nanti kalau misal ada yang ngelewatin lagi dan mereka nggak tahu, mungkin bisa dimaklumi atau dimaafkan gitu ya Gus ya. Iya. Jangan sampai begitulah ke manusia, kasihan ya Gus, karena Pengalamu kan kita nggak tuh tahu. udah ada batasannya, gerbang gaibiannya, ngapain kau keluar gitu ya. Ini informasi baru nih Gus. Jadi sebenarnya mungkin warga di sini banyak yang tidak tahu Gus. Ternyata di bawah situ ada semacam kayak pintu gerbang gaib gitu ya Gus ya, yang mereka lewatin, dan mereka tiba-tiba itu mungkin mereka dalam keadaan sehat terus tiba-tiba sakit begitu. Iya katanya gitu Gus. Jadi mereka dikeroyok. Jika dilihat juga dari ini, korbannya udah langsung meninggal sih. Sakit-sakitan. Tapi sakit-sakitannya tuh kan karena maksudnya ada campur tangan mereka gitu Gus. Di bahasa Madura itu namanya kesampet ya. Oh, kesampet. Atau ketempelan gitu. Berarti kalian ikut begitu ke rumah? Iya, maksudnya ikut manusia itu ke rumahnya. Iya. Banyak yang ikut gitu atau cuma satu aja yang ikut begitu? Banyak. Oke, jadi salah satu informasi lagi ke saya juga kaget Gus, maksudnya ternyata ada kejadian itu juga di sini. Mungkin warga juga masih belum tahu, masih belum kan kita ada masyarakat tuh kan ada masyarakat yang awam tentang gaibiah begini ya Gus ya. Oke, jadi apalagi sih sebenarnya yang terjadi di sini? Katanya itu di sini tuh kan banyak kegiatan manusia, banyak kegiatan warga-warga di sini kayak misalnya nyuci apa. Nah, di bawah situ ada nggak yang nyuci gitu tiba-tiba ganggu kalian gitu juga? Ada? Nggak ada. Mereka nggak berani. Tidak berani. Kamu kita ajan kamu ngobrol baik-baik, biasanya manggil temanmu. Oh, jadi dia nggak manggil temennya gitu Gus? Ya, beberapa temannya sudah ada di belakang kita. Bukan teman ya, anak buah. Anak buah. Berarti ini salah satu makhluk yang maksudnya yang berkuasa di bawah situ Gus? Bukan berkuasa, cuman mereka ini punya anak buah. Kebetulan punya anak buah. Oh begitu. Kenapa kamu manggil anak buah? Kita nggak ngapa-ngapain. Cuma ngobrol aja. Kita ngobrol baik-baik. Kita nggak ngajak perang. Tadi juga sudah tak tanyakan, kamu bisa komunikasi dengan baik atau tidak? Gitu kan? Kesepakatan kita kan ada komunikasi dengan baik. Kita datang ke sini bukan mau ngadu ilmu atau ini, tidak. Kita cuman atau ngusik kalian, tidak. Kita datang ke sini hanya butuh informasi. Ada apa sebenarnya di bendungan itu? Ada hal lain nggak yang maksudnya yang warga nggak tahu gitu? Nah, itu yang mau kita cari, informasi seperti itu. Oke? Itu tujuan kami ke sini. Iya, kita nggak ganggu ke sini. Nggak mengusik, maksudnya kita nggak ngusik tempat kamu. Jika Anda tidak bisa diajak komunikasi, lebih baik Anda keluar. Mau keluar? Hah? Iya. Anda mau keluar? Tidak katanya. Oh, tidak. Ya sudah, cerita aja, ngobrol aja, kita ngobrol dengan kita baik. Ngobrol baik-baik. Balik aja teman-temanmu. Suruh balik ya. Kita ngomong baik-baik di sini. Ada informasi yang bisa disampaikan kepada bangsa kami? Atau pesan-pesan untuk disampaikan kepada bangsa kami? Hah? Karena selama ini mungkin Anda juga nggak bisa gimana caranya berkomunikasi sama kita. Nah, kebetulan nih di momen ini mungkin apakah menyampaikan apa? Sampah dibuang di sana? Sampah ya. Kotor, di situ kotor. Ya udah disampaikan aja, ngapain?
Jadi sahabat sebenarnya makhluk ini juga nggak suka, mungkin warga udah terbiasa ya Gus ya, namanya orang Indonesia tuh begitu Gus. Jadi kita buang sampah tuh ke sungai, mungkin menurut kita tuh buang sampah ke sungai karena biar ngalir gitu Gus, tapi ternyata itu juga mengganggu. Bagaimana coba seandainya rumah kita dibuangin sampah? Iya, jadi itu juga salah satu apa ya, perbuatan manusia yang buat mereka marah karena tempat mereka itu kita buat kotor seperti itu. Ada lagi nggak di situ? Ada apa sih sebenarnya di situ itu? Bukan karena di sana karena sungai jauh dari pemukiman terus buang sampah sembarangan, tidak. Sampah itu ada tempatnya. Jadi mereka nggak suka gitu ya Gus. Iya. Marah. Ini ekspresinya udah ngeliatnya udah marah banget Gus kalau kita bahas masalah itu. Tapi ya makanya jika ada yang mau disampaikan silahkan disampaikan. Nanti Kita sekarang lagi syuting YouTube. Tahu YouTube? Nggak tahu. ya itu kalau misal dia tahu YouTube malah aneh Gus. Iya. Nanti dia minta subscribe. Siapa yang mau subscribe? Ada yang mau disampaikan? Maaf kita bercanda aja, bercanda biar nggak tegang. Ya, siapa tahu nanti ini mau nonton channel Iya, kita, nonton. gitu kan. Dan kebetulan di sini juga ada warga di sini Gus, mungkin bisa nyampein juga ke ke kepala suku kalau gitu ya Gus ya. Tahunya kepala suku ya. Coba apa yang mau disampaikan ke warga di sini? Sudah. 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 Ya, baiklah. Maksud, Karena sosoknya juga susah diajak komunikasi Iya. dengan baik juga. Apa ya, di istilah dunia kita itu temperamen gitu ya Gus ya. Tapi dia maksudnya udah ngasih informasi yang mungkin warga di sini nggak tahu Gus. Jadi kita dapat poin dari satu sosok ini. Mungkin kita mau pindah ke sosok lain Gus. Iya, boleh. Oke, terima kasih atas kesediaannya untuk berbagi informasi sama kami. Keluar ya. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Tadi dari integrasi di mediumisasi yang kedua itu agak kayaknya sosoknya susah diajak komunikasi Susah, juga tapi dia udah ngasih kita informasi bahwasanya ternyata di sini tuh di bawah situ di dam itu ada kayak ini Kang, ada membatas atau kayak ada gerbang, iya, untuk pintu gaib mereka gitu ya. Gerbang gaib untuk mereka. Dan ternyata manusia itu kan kita ada manusia yang awam ya Kang, kita tuh nggak tahu kalau misal di situ tuh ternyata ada gerbang mereka begitu. Jadi warga di sini mungkin lewat kita karena nggak tahu, tapi karena mereka marah begitu Kang, jadi ada yang digebukin kayak gitu, digebukin, diikutin. Kalau katanya orang Madura tuh kesampet gitu Kang, jadi dia diikutin ketempelan, diikuti ke rumah sakit-sakitan, akhirnya ada yang sampai meninggal gitu. Tadi juga saya tanya, kebanyakan tuh petani. Dan sampai sekarang tuh sekitar ada 3 orang. Ya, itu salah satu apa, kita tuh juga nggak tahu Kang kalau ada apa kejadian seperti itu, kita nggak tahu. Baru tahu juga dari mediator yang kedua. Mungkin petani itu juga mau membutuhkan irigasi sawah, pengairannya juga karena macet atau apa segala macam. Ya karena kan nggak semua orang bisa melihat itu kan. Ya mungkin jalan keluarnya kita berdoa mungkin ya. Berdoa minta perlindungan kepada Allah, itu aja. Ini saya sekarang udah ngerasa ngerasa berat banget Kang. Di sebelah kanan saya nih kayak ada satu makhluk yang dorong gitu loh Kang. Jadi kayak ada yang ngajak komunikasi. Ini udah mulai berat. Mulai berat nih di sisi bahu sebelah kanan, kayak ada yang dorong gitu Kang. Saya tadinya udah kayak mau jatuh. Mungkin kita lanjutkan ke mediumisasi yang ketiga ya Kang ya. Ikuti terus penelusuran kami, tetap di Padepokan Ashabul Kahfi. Baik sahabat, ini mediumisasi kita yang ketiga kali ya Kang. Yang ketiga.
kayaknya Dapat kurang informasi, informasinya iya. tadi Semoga- juga agak susah ini. Iya, semoga yang ini kita dapat informasi yang benar-benar emang apa namanya, yang kita Lengkap. butuhkan dan Iya. paling lengkap, akurat gitu ya Kang. Ini Gus lagi memanggil satu sosok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mohon maaf ganggu waktunya. Kita di sini hanya ingin mendapatkan informasi, mencari tahu sebenarnya ada apa di di dam Kacung. Bisa kita komunikasi dengan baik? Bisa. Sebenarnya yang kita cari tuh bukan cari pusaka, bukan. Jadi kita cuma pengen tahu apa yang menjadi simpang siur di masyarakat di sini, karena kebanyakan masyarakat di sini takut lewat di di sungai dam ini, dia takut. Boleh tahu Anda tempatnya di mana? Tidak. Ada di situ juga, di bawah atau di jembatan itu? Di bawah, di dam itu berarti. Iya. Oke. Jadi sebenarnya apa sih yang warga takutkan? Takut untuk apa? Melintasi jalan itu, melintasi jembatan itu. Sebenarnya apa yang ditakutkan sama manusia? Apa kalian mengganggu gitu? Mengganggu tidak. Yang mengganggu tuh yang makhluk yang di atas itu ya. Iya, kalau bagian makhluk yang di bawah berarti tidak mengganggu. Tidak. Ada informasi yang bisa kita dapatkan nggak? Tadi ada beberapa yang bilang kalau yang di atas itu ada yang minta kekayaan, ada yang minta togel, ada juga yang melakukan maksiat di situ, benar? Banyak sekali. Nah, kemudian di mediator kita yang kedua katanya tuh ada manusia, warga yang nggak sengaja melewati gerbang kalian, kemudian kalian marah. Tidak ada seperti itu. Berarti yang tadi mediator yang kedua itu dia hanya buat saja. Kami hanya marah jika tempat kami dikotori. Oh, jadi kayak sampah gitu tadi ya? Bukan hanya itu. Apa? Berbuat yang tidak senonoh di tempat itu. Perbuatan yang tidak senonoh. Berarti banyak ya manusia-manusia yang menjadikan tempat itu kayak tempat untuk melakukan hubungan yang tidak seharusnya. Banyak sekali. Dan kalian marah? Dan paling tidak suka seperti itu. Paling tidak suka. Biasanya paling parah tuh sampai melakukan hubungan suami istri begitu? Iya. Kebanyakan itu anak muda atau yang sudah tua? Masih muda? Masih muda. Seperti kalian. Sekitar sini juga, warga sekitar sini juga. Seperti kalian. Seperti kita. Jadi mereka melakukan perbuatan tidak senonoh seperti itu, sahabat, di bawah situ. Dan ini adalah salah satu sosok yang ada di bawah dam itu, di bawah sungai itu. Jadi dia salah satu yang penghuni di sana ya. Apa? Melihat apa di belakang? Banyak yang mau ikut. Itu hanya pengawal. Pengawal. Oke. Saya nggak ngapa-ngapain ya. Iya. Jadi sebenarnya apa lagi yang ada di di dam ini? Selain itu, selain selain perbuatan tidak senonoh itu, apa yang membuat makhluk seperti Anda ini begitu marah? Itu tadi. Itu yang paling membuat Anda marah begitu. Itu memang tempatnya tertutup ya, sampai kita tuh bisa melakukan hal seperti itu di bawah sana? Tidak. Bukan tertutup. Bukan tertutup. Hanya saja manusia tidak tahu tempat. Tidak tahu tempat.
Tapi ada nggak apa namanya makhluk-makhluk lain yang senang gitu? Karena tadi apa namanya macan yang di atas itu dia bilang senang kalau ada yang kayak gitu. Jadi dia ikut. Banyak sekali, banyak yang ikut gitu ya. Ikut sama apa yang mereka lakukan gitu. Ada nggak anak-anak dari mereka? Banyak. Itu berarti bukan cuma 1-2 kali ya. Sering kali di sana dijadikan tempat untuk berbuat maksiat seperti itu. Mau kemana? Kita di sini aja ya. Kita di sini aja. Kemudian ada juga apa namanya? Yang ini apa namanya? Ada juga yang informasi yang kita dapat tadi, katanya itu ada yang meminta kekayaan. Ada. Itu di bagian mana? Di atas itu apa di bawah? Di paling bawah. Berarti di tempat kalian. Bukan, ada lagi. Berarti ada itu apa? Wilayah kalian atau bukan? Ada yang di ini enggak? Ada yang di apa? Dikabulkan, diwujudkan gitu ketika mereka minta? Hanya ditipu saja. Kemudian yang tadi katanya yang sakit-sakitan karena ngelewati gerbang kalian, itu bohong. Hanya kalian marah aja gitu ya. Marah tiba-tiba. Kami tidak akan mengganggu jika tidak diganggu. Iya, jadi sebenarnya mungkin manusia itu ada untuk di dunia kami, manusia itu ada yang mengerti seperti itu dan ada yang tidak. Mungkin yang lewat itu mereka tidak tahu dan tidak paham ada apa di situ. Nanti mungkin mereka bisa lihat dari channel YouTube kami di sini. Makanya belajar. Oke, ilmu itu penting ya. Ada pesan-kesan nggak? Pesan gitu untuk warga di sini atau untuk khususnya nih untuk masyarakat Bondowoso yang ada di sini. Ada pesan? Jangan lupa sembarangan. Dimanapun itu. Iya. Jaga sopan santun. Sudah. Jadi sahabat apa namanya? Ternyata salah satu makhluk ini dia emosional gitu karena ternyata tempatnya itu dibuat yaitu tadi dibuat tempat-tempat tidak senonoh. Mereka melakukan banyak hal di sini. Ternyata iya makhluknya nggak mau diem karena apa namanya kita sambil ngejaga aja ya. Jadi ada pesan tadi dari, boleh tahu namanya siapa? Oh oke, kita nggak perlu tahu nama. Jadi ada pesan tadi bahwasanya manusia jangan sampai berbuat sembarangan dimanapun ya, jaga sopan santun begitu. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah, itu saja. Kemudian ada lagi nggak apa namanya kejadian-kejadian di sini tuh? Hanya itu aja. Tidak ada kejadian kayak misal di sini tuh apa ada yang selain itu kayak misal membunuh atau apa di sini gitu, nggak ada. Hanya itu saja. Hanya kelalaian manusia aja yang kesini ya. Oke, baik. Terima kasih banyak atas informasinya. Sudah mau pulang? Sudah mau pulang. Gimana Gus? Ini kita udah dapat informasi apa namanya? Ternyata di sana itu selain sampah, mereka tuh juga banyak ngelakuin hal-hal yang tidak senonoh kayak hubungan suami istri begitu, Gus. Jadi mereka tuh marah karena yang ternyata yang mediator kita yang ketiga ini dia emosionalnya itu ketika menceritakan itu dia benar-benar marah sekali karena tempatnya dijadikan kayak gitu. Iya, baik. Seperti dalam agama an-nadhafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian dari iman gitu. Harus ini meskipun kita lindungin alam sekitar kita, buanglah sampah pada tempatnya, bukan sembarangan. Aku mau kemana? Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, mungkin saya akan keluarkan sosok ini dulu. Keluar ya, kau balik ya. Terima kasih ya udah bisa diajak komunikasi. Alhamdulillah tadi sudah melakukan proses
mediumisasi untuk mencari informasi. Dari mediumisasi pertama sampai yang ketiga, banyak informasi yang didapat dan mitos-mitos yang berkembang di masyarakat juga. Alhamdulillah juga dapat informasi dari sosok-sosok yang ada di Dam Kacung ini. Mungkin banyak ya, banyak hikmah yang bisa kita ambil, kita petik dari Kejadian tadi juga. Tadi Dari juga ada mediumisasi pesan kita juga ya, tadi. pesannya untuk masyarakat sekitar juga. Jangan membuang sampah sembarangan, juga menjaga sikap perilaku di sopan santun dimanapun. Itu paling penting tuh, paling Kang. penting. Iya. Jadi karena kita berdampingan dengan sosok-sosok yang tidak kasat mata itu. Iya. Karena kita nggak tahu kan, Kang, Iya. manusia-manusia awam gitu kan, dia tuh nggak tahu. Jadi mereka ngasih tahu kalau kita harus belajar. Tapi kan nggak semua orang bisa belajar gitu, Kang. Ya, mungkin ada pesan juga. Mungkin ada tambahan dari Gus Deka, pesan dan untuk pesannya semua untuk para sahabat dan kami semuanya. Silakan, Gus. Baik, terima kasih Kang Hembret. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, buanglah sampah pada tempatnya. Ingat, dunia kita berdampingan dengan dunia gaib, dengan dunia jin. Kita tidak tahu di mana jin itu berada. Kita juga nggak tahu di mana tempatnya pembatas kita dengan jin. Makanya lebih baik kita bersikaplah dengan sopan. Juga setiap mau keluar rumah, mau kemana, jangan pernah lupa, jangan pernah tinggalkan. Mohonlah perlindungan hanya kepada Allah. Mungkin gitu aja. Tadi sudah, insyaallah sudah mediumisasi kita sudah jelas. Kita juga menjelaskan sedetail-detailnya, insyaallah tadi sudah sedemikian ya Dari proses mediumisasi tadi. Iya. Oke, terima kasih Gus Deka atas kesediaannya. Dan Kang, ini mungkin juga akhir dari ini ya, episode kita episode ini karena malam juga hari sudah ini. dini hari, masuk dini hari ini hampir benar, subuh juga, benar, kita Kang. juga kelelahan. Iya, jadi udah dapat nih informasi Ya, di alhamdulillah. Dam Kacung ini ya, Kang Ya, ya. alhamdulillah diberi kelancaran, Iya. diberi keselamatan juga. Jadi mungkin pesan-kesannya tuh, Kang, mungkin kita tuh harus lebih hati-hati ya, Kang ya. Misal untuk warga sini jangan takut kalau kita ngelewati sini, harus mungkin sambil sholawatan, sambil baca Minta perlindungan kepada Allah gitu. kepada Allah, sambil zikiran seperti itu, dan mereka nggak akan mendekat. Sebenarnya nggak ada apa-apa kok, Kang, di sini tuh nggak ada apa-apa. Cuma mungkin karena kita sebagai manusia nggak tahu makhluk-makhluk yang ada di situ, hal gaibia itu kita nggak tahu gitu ya, Kang ya. Jadi sebenarnya sahabat kita jangan takut gitu, karena mereka juga nggak akan ganggu kalau kita juga bisa menjaga sikap sopan santun dan juga tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala pastinya. Terima kasih Nyai Gus Deka juga atas penjelasannya. Baik sahabat, dari sekian proses yang kami jalani, semoga video ini, tayangan ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Dan terus ikuti perjalanan kami. Dukung channel kami dengan cara like, comment, serta subscribe dan share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.